semakin bahagia. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangka Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamatan, coach, dan juga coaching. Saya sendiri sebagai supervisor. Saya Darmina Sari dari SMP Negeri 3 Toboli sebagai coach. Saya Rina dari SMA Negeri 1 Toboli sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Darmina. Pagi Bu Mei. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Mei apa kabarnya? Sehat Bu, kabar baik. Oh ya Bu Darmina, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini saya akan melakukan coaching ya Bu ya. Jadi saya ingin nanti Bu Mei bisa bantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya terkait proses coaching ini Bu. Yaitu mungkin dengan mengajukan pertanyaan berbobot Bu kepada coach saya ini Bu, begitu. Oh, jadi Ibu Darmina mau mengadakan praktek coaching. Ya, jadi dari kegiatan coachingnya Ibu Darmina ini nanti Ibu mau meningkatkan kompetensi yang mana Bu? Iya, saya ingin mengajukan kompetensi inti bagian pertanyaan berbobot Bu, gitu. Nanti mohon Ibu untuk bagaimana saya bisa mengembangkan potensi ini Bu ya, untuk terhadap coach saya sehingga bisa menggali potensi diri pada coach itu secara maksimal. Iya, gitu ya. Nah, jadi saya nanti sebagai supervisor akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian apa yang menjadi indikator Bu ataupun tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan ini Bu Darmina? Iya. Jadi gini Bu, nanti setelah saya melakukan coaching ini, saya berharap coach saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya Ibu dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot mungkin nanti ya Bu ya, yang saya ajukan. Dan saya juga bisa menangkap kata kunci yang disampaikan coach saya sehingga saya dapat menggali potensi pada coach saya itu sehingga menemukan permasalahannya, solusi untuk permasalahannya Bu. Oh iya, oke. Jadi masih adakah Bu Darmina yang mau Ibu sampaikan sebelum Ibu mau melakukan praktek coaching? Iya, ada Bu. Mungkin harapan saya nanti dalam melakukan proses coaching ini, Ibu tidak mengamati saya Bu ya, dan memberi masukan untuk perbaikan saya ke depannya lebih baik lagi Bu. Ya, baiklah, saya akan memperhatikan dan ya buat Ibu Darmina selamat mempraktekkan coachingnya ya Bu. Semoga berhasil. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Pagi Ibu, kabar saya alhamdulillah baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat Ibu. Oh ya, kemarin pas ketemu dengan Ibu katanya ada yang mau disampaikan Ibu? Iya nih Bu, ini saya ada masalah sedikit, agak unek-unek lah yang ingin saya sampaikan mengenai pembelajaran yang saya lakukan Bu. Oh begitu, silakan Bu. Kira-kira untuk kita nanti pembicaraan ini apa yang ingin Ibu harapkan? Iya nih Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di mana saya berpikir minggu depan itu kan sudah memasuki penilaian akhir semester Bu. Nah, saya merasa sebagai guru tuh kurang maksimal mengajarnya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, kemudian meningkatkan nilai siswa. Saya merasa banyak kekurangan di semester ganjil ini Bu. Saya ingin kedepannya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih baik Bu kedepannya. Oh begitu Bu Rina. Berarti menurut Bu Rina hasil pembicaraan kita nanti tujuannya adalah agar pembelajaran Bu Rina itu bisa diterapkan di semester genap ini lebih maksimal ya Bu ya, dan meningkat dari yang sebelumnya. Iya benar Bu, saya ingin menemukan ide-ide baru dalam proses pembelajaran nantinya Bu. Oh iya Bu ya, Ibu merasa pembelajaran Ibu stuck gitu, begitu ya Bu ya. Kira-kira kekuatan atau kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk melakukan perubahan kegiatan ini? Kalau untuk kesempatan atau kekuatan saya Bu, saya
motivasi yang kuat untuk mengajar dan mau memberikan yang terbaik lah sebagai seorang guru. Nah, untuk kesempatannya mungkin di sini saya ingin memakai model pembelajaran yang alternatif yang membuat murid-murid saya senang dengan pembelajaran saya, dapat membuat mereka aktif belajar. Saat saya menanyakan anak-anak juga mereka bisa menjelaskan pendapatnya, jadi tidak cenderung diam gitu dan kurang responsif. Jadi saya mau mereka itu aktif gitu. Oke, begitu ya Bu ya. Nah, kalau Ibu melihat posisi Ibu sekarang ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira idealnya Ibu ya. Ibu melihat diri sekarang itu ada di skala angka berapa kira-kira? Saya kira-kiranya berada di angka 6 sepertinya Bu. Angka 6 ya Bu Iya. ya. Nanti setelah misalnya planning ke depan itu ada di skala 6, ingin naik ke angka berapa kira-kira Bu? Sebenarnya saya tentunya ingin terus melakukan peningkatan gitu Bu. Mungkin di angka 8, angka 9, bahkan mungkin 10 mungkin Bu. Mantap Ibu. Ya. Oke Ibu Rina, kira-kira kekuatan apa ya yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Saya nantinya mencoba untuk memakai metode pembelajaran berbasis project Bu. Saya melihat metode ini nih sangat melatih siswa untuk mengatasi masalah, kemudian memecahkan masalah, membuat hipotesa dan melatih kemampuan berpikir kritis dan kontekstual dengan keadaan sekarang ini Bu. Dan anak-anak juga bisa membuat refleksi dari pembelajarannya nanti. Oke, menurut Ibu bagaimana kira-kira peluang peserta didik yang muncul akan tindakan yang nanti Ibu ambil ini? Harapannya dengan penerapan PBL ini, jadi nanti anak-anak itu di kelas interaksinya tidak cenderung secara lisan saja Bu, tetapi dengan tugas berbasis proyek anak-anak bisa lebih kreatif dan hasilnya juga nanti merujuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana untuk tagihan tugasnya diserahkan ke murid, kemudian mereka boleh menggunakan gambar, Canva, tulisan, video, vlog dan lain-lain. Jadi saya rasa kemampuan berpikir anak-anak nantinya cenderung lebih meningkat Bu. Ya, oke. Nah, dalam melakukan kegiatan ini tentunya nanti akan ada gangguan atau hambatan ya Bu nanti yang akan Ibu temui. Bagaimana solusi Ibu kira-kira? Apa yang akan Ibu terapkan apabila ada tantangan itu? Saya akan lebih mengarahkan anak-anak. Saya sebagai guru juga tidak semata-mata mendikte pekerjaan anak-anak dan tidak berekspektasi terlalu jauh lah Bu, tetapi di sini saya melihat proses saja dulu. Apabila misalnya di tengah pembelajaran mereka ada kendala, maka saya akan mencoba mendekati anak-anak tersebut, kemudian menuntun, kemudian membimbing anak-anak supaya bisa menyelesaikan proyeknya nanti. Iya, bagus itu Bu. Nah, kira-kira dalam melakukan kegiatan itu nanti ya Bu ya, kira-kira apa ada hambatan Bu dalam penerapan pembelajaran itu? Mungkin anak-anak kurang konsentrasi mungkin Bu, karena cenderung mendengarkan saja dan ada masalah dengan teman-teman sekelompoknya mungkin. Ya, secara pribadi mau pilih-pilih teman, mungkin seperti itu Bu. Berarti rencana Ibu nanti untuk mencapai tujuan ini apa kira-kira Bu? Yang pertama tadi untuk menerapkan PBL dilengkapi dengan media pembelajaran peta buta dan teka-teki silang. Mungkin saya akan menambah lagi pembelajaran berdiferensiasi sosial yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya nanti pada saat bagian refleksi akan menyediakan stiker emotion yang akan digantung di pohon literasi di kelas. Hal ini agar anak-anak dapat meluapkan perasaannya pada suasana pembelajaran saat itu Bu. Untuk melakukan kegiatan itu kira-kira berapa lama jangka waktu yang Ibu perlukan Bu untuk melakukannya? Sepertinya saya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Oke, ya.
Menurut Ibu Rina, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu dalam melakukan ini apa ya, Bu? Silakan. Saya berpikir bahwa perlu melakukan perbaikan dan penambahan metode pembelajaran, media yang menarik, kemudian mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan media-media yang saya pakai lebih membuat anak senang belajarnya. Dan harapan saya seiring dengan pembelajaran ini nilai-nilai murid juga mengalami peningkatan, dan pastinya anak-anak itu bahagia harapannya dengan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Wah, luar biasa sekali ya semangatnya Bu Rina. Jadi, Bu Rina komitmennya apa untuk kegiatan ini kira-kira, Bu Rina? Komitmennya saya bisa melakukannya sesuai dengan waktu 1 sampai 2 minggu, Bu. Saya juga berkomitmen harus benar-benar mengerjakannya. Lalu dukungan apa yang Bu Rina perlukan untuk melakukan komitmen itu? Hal itu sebenarnya masih saya pikirkan, Bu. Mungkin saya akan mencoba buat komunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Kemudian jadi kami bisa bersama-sama berkolaborasi, Bu. Ada Pak Ujang, kemudian ada Pak Budi juga. Ya, saya akan bekerja sama dengan Pak Budi untuk kedepannya, Bu. Iya, oke, betul Bu. Bu, memang benar sekali ya. Memang kolaborasi itu yang baik ini memang sangat diperlukan sekali ya Bu Rina ya. Lalu untuk tindak lanjut ke depannya Bu Rina, dari sisi pembicaraan kita ini seperti apa kira-kira Bu? Sepertinya saya akan langsung mengeksekusi rencana pembelajaran semester genap sesuai dengan tujuan yang saya ingin capai, Bu. Semoga untuk melalui pembicaraan kita ini ya, tujuan Bu Rina dapat terwujud ya Bu ya, dan anak-anak senang dengan metode pembelajaran yang baru dan berhasil juga belajarnya menjadi maksimal. Oke, ya benar sekali, Bu. Terima kasih juga Ibu sudah mau mendengarkan saya. Sama-sama Bu Rina. Ya, maaf Bu, ini kebetulan ada jam masuk sekolah lagi nih. Setelah istirahat saya pamit dulu ke ruang guru. Iya, silakan Bu Rina, silakan. Terima kasih Bu ya. Salam sehat selalu buat Ibu. Sama-sama Bu Rina. Terima Permisi, kasih Bu Bu ya. Bu Darmina, luar biasa sekali apa yang sudah dipraktekkan tadi ya Bu Darmina. Nah, jadi dalam kegiatan coaching yang sudah Ibu Darmina adakan, menurut Ibu Darmina performa Ibu dalam praktek coaching itu bagaimana tadi? Iya, kalau saya sendiri sih Bu ya, menurut saya masih perlu adanya perbaikan Bu pada pengajuan pertanyaan yang lebih seperti itu ya, lebih berbobot, dan kata kuncinya masih ada yang belum kuat di saya lakukan tadi Bu. Iya, kenapa Ibu Darmina bisa beranggapan seperti itu? Iya, saya berpikir Bu ya, kayaknya saya harus mengeluarkan kata-kata yang lebih tertangkap lagi, dan kalau saya pakai kata kunci itu, maka coachingnya bisa mengeluarkan ide-ide baru seperti itu Bu, sehingga bisa menggali potensi dia untuk menyelesaikan masalahnya. Oke. Nah, bisa saya sampaikan pendapat saya terhadap hasil pengamatan coaching yang sudah Ibu laksanakan? Ya, dengan senang hati Bu. Ya. Nah, terima kasih ya Bu Darmina. Jadi ini hanya terkait pengamatan saya. Jadi tadi di dalam proses praktik coachingnya, syukurlah Ibu Darmina sudah mengadakan praktik coaching dengan berjalan lancar. Ibu Darmina juga saya perhatikan sudah membangun kemitraan dan juga presence ya. Ibu sudah ada di dalam praktek coaching tadi, dan Ibu juga di dalamnya sudah mempraktekkan coaching dengan alur tirta yang berurutan. Nah, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot, sudah berjalan bagus. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan Ibu Darmina itu tidak menjudge dan juga tidak terburu-buru dalam mendesak coaching ya. Jadi yang saya lihat seperti itu. Bisa saya lanjutkan Bu? Iya, bisa Bu. Nah, kemudian saya juga melihat di dalam pemilihan kata-kata juga Ibu Darmina sudah
hampir saya tidak dapatkan lagi menggunakan kata-kata yang menjudge, kata-kata yang percakapannya pokoknya sudah oke, dan juga coachingnya juga saya melihat merasa nyaman gitu. Nah, itu yang saya perhatikan. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan coaching Ibu? Iya, terima kasih Bu Me atas apa yang sudah diamati tadi. Harapan saya untuk kedepannya ya Bu Me ya, saya ketika melakukan praktek coaching yang saya bisa lebih meningkatkan lagi sebagai pendengar yang baik ya Bu Me, maupun mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih lagi. Itu harapan saya ke depan. Terima kasih buat masukannya Bu Me terhadap pengamatan praktek coaching saya tadi. Semoga dalam penyampaian untuk kesempatan coaching berikutnya saya lebih maksimal lagi Bu. Iya. Nah, selain apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin akan ada yang bisa Ibu kembangkan ke depan, boleh disampaikan Bu? Iya, ada Bu. Mungkin tadi saya lupa, seharusnya saya memang mengajukan menanyakan apa yang mau saya sampaikan kira-kira ya. Mungkin ada hal lain yang mau coach sampaikan lagi, tapi tadi saya belum menanyakan itu. Terima kasih ya Bu atas masukannya dan sarannya. Ya, itu penting karena si coach juga harus kita lihat ketika dia nyaman, kemudian ketika Ibu sebagai coach juga bisa menyampaikan, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kepada coachnya ke depannya, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian setelah pembicaraan kita hari ini Bu, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu kembangkan terkait dengan kemampuan pertanyaan berbobot Ibu tadi? Untuk rencana selanjutnya ya Bu Mei, ketika saya melakukan coaching yang pertama ini, saya menjadi pendengar aktif, mendengar dengan baik seperti itu apa masalah coachingnya. Kemudian yang kedua, dapat menangkap kata kunci yang sebenarnya menjadi permasalahan si coach itu apa. Selanjutnya saya akan mengembangkan pertanyaan untuk terus menggali sehingga apa yang menjadi soalan yang ditemukan bisa ditemukan oleh coach sendiri dari percakapan coaching tersebut, sehingga dapat menarik kesimpulan. Itu rencana saya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Darmina rencananya. Dan menurut Ibu, siapa saja nih yang nantinya akan membantu Ibu terkait dengan rencana yang sudah Ibu utarakan tadi? Iya, baik Bu. Ya, tentu saja dalam melaksanakan rencana ini saya butuh sekali dukungan dari teman rekan sejawat mungkin ya Bu ya, untuk praktek coaching, dan rekan untuk melihat praktek coachingnya juga yang akan melihat dan memperbaiki masukan atau kritikan yang akan membangun saya untuk menjadi lebih baik lagi. Saya butuh juga peran kepala sekolah dan siswa-siswa untuk melakukan coaching ini. Iya, benar sekali Bu Darmina. Kolaborasi itu sangat penting sekali. Jadi kolaborasi Ibu dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, dengan murid, ya. Jadi dengan adanya kolaborasi yang baik, tentu hasilnya akan lebih maksimal. Ya, jadi menurut Ibu nih, ketika kita sudah melakukan pembicaraan ini, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah, biasanya rasanya lega sekali setelah melakukan coaching ini Bu. Saya diamati oleh supervisor ya Bu Me, dan saya mendapatkan pengamatan sehingga saya berharap saya bisa meningkatkan keterampilan coaching saya ini untuk kedepannya. Saya merasa lebih baik lagi. Terima kasih dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan pengembangan kompetensi diri saya di masa depan akan meningkat lagi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Darmina. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ibu? Iya, saya pikir itu aja Bu Me. Saya senang sekali, dan kedepannya semoga kita lebih baik lagi Bu Me untuk melakukan proses coaching.